unit Honda Beat Karbu, unit Honda Beat Karbu check up di bagian ruang pembakaran, karena sepeda motor ini, sebentar sambil mengepaskan kamera dulu. Intinya untuk Beat Karbu ini kendala pertama itu mogok, tidak bisa dinyalakan untuk mesinnya. Bahan bakar normal, kemudian sistem pengapian normal. Intinya untuk eksternal engine-nya, untuk kompresinya sendiri itu mengalami kendala ya, atau trouble. Intinya untuk bahan bakar dan pengapian itu normal ada, tetapi untuk kompresi ini indikasi mengalami kebocoran di bagian ruang pembakarannya. Intinya kompresinya itu mengalami kebocoran. Nah, ini untuk pengecekan langsung dan penanganan. Untuk mesin sudah saya pisahkan dari rangkanya. Mohon maaf kalau tidak ada video saat kendala ya. Intinya motor ini mogok, kompresinya loyo. Nah, tahap yang dicek apa? Ya, pengecekan di bagian klepnya, apakah klepnya ini mengalami kebocoran. Nah, ini untuk tahap pembukaan baut di bagian head ya. Usahakan menyilang seperti ini ketika kita membuka baut pengait headnya. Itu usahakan menyilang seperti ini kawan-kawan. Nah, seperti ini menyilang. Kanan kiri atas bawah, usahakan itu menyilang, jangan lurus ya. Kalau lurus itu takutnya nanti bermasalah di bagian headnya, bisa melengkung atau melintir lah. Kemudian lepas baut pengait bloknya. Intinya tahapannya ya lepas baut depan, kemudian baut timing, baut pengait bagian kiri, kemudian tonjolan tonjolan ketengnya atau rantai apinya itu dikendorkan. Untuk pengetopannya nanti kalau yang sudah terbiasa saya yakin tidak ada kendala, tetapi untuk yang pemula biasanya. Nah, ketika melepas sudah kendor ya, ini bebas, tidak harus menyilang. Ini bebas ya, karena kan sudah kendor tadi. Tetapi ingat ketika melepas itu usahakan menyilang atas bawah ya, menyilang seperti huruf X gitu loh. Ini saya bongkar dulu untuk bagian kopnya. Intinya sama-sama kita cek apakah benar Honda Beat Karbu ini mengalami kebocoran di bagian klepnya atau di bagian kompresi. Ketika mengalami kebocoran, pasti yang pertama bisa jadi karena klepnya mengalami kerusakan, atau ada sisa atau kotoran yang terhimpit di antara payung klep dan seating klep lah. Ini untuk video full ya, full durasi ketika melakukan penanganan di bagian kop tanpa tanpa jeda atau tanpa spasi istilahnya lah. Ini langsung apakah benar. Intinya saya memberikan konten atau membuat konten itu secara real, benar-benar motor ini mengalami masalah. Ya, mohon maaf untuk video awalnya sih tidak saya tayangkan ya, karena sudah bisa dibayangkan lah ketika sepeda motor ini mogok gitu loh. Intinya mogok, sering mogok, apalagi kalau pagi hari itu susah sekali untuk dinyalakan. Kemudian tenaganya juga berkurang atau loyo lah. Oke, tinggal lepas di bagian gear timingnya. Lepas dulu secara hati-hati karena ada lidah tensionernya, bisa patah biasanya.
Nah, ini kita simak bersama-sama. Akan saya lepas di bagian kop engine-nya. Nah, sebentar, saya ambil posisi yang pas dulu. Nah, ini tanpa rekayasa atau tanpa apa namanya, gimmick ya istilahnya. Nah, di bagian kubah atau squeeze-nya bisa dilihat seperti ini. Keraknya yang pasti banyak sisa kerak atau sisa pembakaran. Kemudian di bagian lubang intake karbunya atau intake manifoldnya, sebentar, kameranya. Nah, lembab oli ya. Kalau lembab oli seperti ini, itu indikasi bahwa seal clamp ini mengalami keausan. Nanti sekalian seal clamp saya ganti. Untuk yang X, kalau X ini ketika seal clamp mengalami aus atau sudah tidak layak ketika merembes, itu tidak terjadi lembab oli karena ini di lubang knalpot ya. Kaitannya dengan apa namanya, suhu panas lah. Beda ketika yang di bagian klep ini itu pasti ada basah oli atau lembab. Kemudian untuk bagian sehernya, untuk sepeda motor ini saya ingatkan ya, sepeda motor ini itu tidak berasap putih. Ini yang lembab di bagian sehernya itu karena seal clamp yang bocor. Seal clamp bocor atau aus, jadi oli itu masuk melalui batang klep. Ketika seal clamp itu tidak bisa menahan oli. Nah, sebentar saya perlihatkan dulu untuk lindernya. Apakah, bentar saya raba dulu pakai jari, biasanya terasa. Ini untuk bagian ujung pistonnya. Nah, kerak sama, semoga bisa dilihat gambarnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada lembab oli sama kerak ya. Di bagian ujung atasnya itu masih samar-samar untuk keraknya. Nah, ini untuk bagian lindernya masih mulus. Untuk lindernya masih mulus, berarti saya tidak mengalami masalah. Karena kan awalnya memang tidak ngebul, tidak berasap putih untuk bit ini. Seperti ini ketika saya mengalami atau kedapatan konsumen yang sepeda motornya itu trouble ya, pasti rata-rata di bagian kompresi. Nah, ini free atau bebaskan dulu atau topkan dulu posisi TMA ya untuk nokennya. Tujuannya supaya klepnya itu benar-benar bebas atau enggak menekan, salah satu klepnya itu enggak menekan. Nah, ini sudah free atau bebas untuk noken as. Kemudian nanti setelah bebas ini kan masukkan BBM atau minyak lah dari lubang in sama lubang X knalpot. Nah, untuk pengecekan kompresi ini, saya tidak langsung serta-merta hanya melihat dari bagian ini loh, ketika ada rembesan BBM, ketika dimasukkan BBM dari lubang in seperti ini. Nah, ini saya peragakan ketika memasukkan BBM, aduh ini memang udah bocor. Biasanya kan ada ketika dimasukkan BBM enggak kelihatan bocor, namun ketika dimasukkan BBM dari kubah atau squeeze-nya itu, kalau disemprot dari lubang in-nya biasanya bocor. Nah, ini yang satu ini tidak bocor ya. Ini tidak bocor. Kalau saya tidak seperti itu untuk pengecekan kompresi. Nah, kalau saya seperti ini. Untuk pengecekan kompresinya itu masukkan BBM di bagian capnya. Nah, kemudian semprot seperti ini dari lubang ini. Ini parah ini bocornya.
Jadi fix ya, untuk bit karbu ini mengalami kendala di bagian kompresinya. Klepnya mengalami kebocoran. Untuk yang X sama bocor namun tidak begitu parah dengan yang ini. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan ketika saya mengecek kebocoran kompresi ya. Jadi tidak hanya dimasukkan BBM dari lubang in dan lubang X, kemudian dilihat apakah ada rembesan atau enggak. Kalau tidak ada rembesan berarti tidak bocor, itu tidak 100%. Harus pakai kompresor, wajib. Untuk mengecek itu wajib harus pakai kompresor. Karena yang namanya kompresi bocor itu kan ada istilah kompresi. Kompresi itu kan berarti tekanan. Tekanan itu kaitannya kan berarti dengan satu angin ya. Angin itu ya berapa PSI itu, misalkan 80 atau 90 PSI itu loh. Kalau hanya angin 30 PSI mungkin enggak bisa. Nah, ini untuk pengecekan di bagian pelatuk klep sama nokon as ya. Intinya ketika membuka di bagian kop itu ya alangkah baiknya itu dicek semua, baik mulai dari pelatuk klepnya, kemudian nokon as, seal klep, dan seating klep sekaligus sama payung klep. Itu prosedurnya kalau saya menangani sebuah sepeda motor. Jadi tidak hanya serta-merta hanya bongkar kopnya kemudian dibiarkan, tetapi tidak dicek di bagian seal klep, kemudian seating klep dan lain sebagainya lah. Nah, ini untuk pelatuknya masih bagus. Intinya hanya dicek lah, sekilas dicek. Kalau tidak ada trouble atau kendala kerusakan ya nanti dipasang lagi sekalian untuk membersihkan gitu. Ini semua untuk nokon as, pelatuk klep tidak ada masalah. Untuk lakar juga masih aman. Kemudian lanjut ke bagian klep. Ini saya lepas dulu untuk bagian kuku klepnya. Intinya berikan pelayanan yang terbaik lah, walaupun mohon maaf untuk biaya mungkin ada tambahan ya, berbeda ketika hanya servis biasa atau hanya pancing dari lubang busi itu. Kalau ini kan benar-benar dibersihkan secara maksimal nantinya. Jadi motor ini performanya itu seperti baru, awet untuk bahan bakarnya, dalam arti tidak begitu boros lah. Jadi olinya pun tidak berkurang karena seal klepnya nanti diganti otomatis kan tidak rembes olinya. Ya, kembali lagi ke mekanik itu sendiri ya. Kadang mekanik kan punya cara masing-masing, punya cara penyelesaian masing-masing, walaupun penyakitnya itu sama, tetapi untuk penyelesaiannya kadang kan berbeda-beda caranya. Nah, tadi yang bocor kan klep bagian in. Ini sekalian ngecek untuk bos klepnya. Apa yang menyebabkan klep ini itu tadi bocor begitu parah? Apakah ada kotoran yang terhimpit atau memang untuk payung klepnya itu mengalami masalah? Ini untuk bos klep X oblak longgar ya, ini wajib dilakukan penggantian. Ini oblak atau terlalu banyak space di jari saya terasanya. Kemudian nah ini kan ada lembab oli, sekalian gantil seal klep. Nah, tapi untuk seal klepnya kayaknya sudah pernah ganti ini. Warnanya sudah masih baru ya nampaknya, maksudnya berbeda dengan seal klep bahan motor. Nah, ini kan lembab di bagian ini tuh. Intinya bos klep ini yang X saya ganti sekalian satu set lah daripada kerja dua kali, karena ini mengingat di bagian internal engine
Berbeda kalau di bagian eksternal kan bisa pakai barang mitasi atau barang apalah, atau enggak ganti untuk sementara. Ini yang menyebabkan kebocoran ya, karena banyak kerak atau sisa. Nah ini, kurang jelas kameranya, mohon maaf. Oke, untuk tahap selanjutnya nanti saya bersihkan, saya skor ulang, ganti seal klep, post klep, dan shipping klep sekalian untuk mengembalikan performa mesinnya lah, supaya baik, tidak trouble lagi. Oke, mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan atau saya paparkan, dalam arti memberikan pengalaman saya dan cara saya memperbaiki sepeda motor ketika ada unit yang mengalami trouble di bagian, misalkan karburator tidak mengalami masalah, karburator dirasa masih normal kok trouble, pasti di bagian kompresinya ini yang mengalami masalah rata-rata. Oke ya, lanjut nanti video selanjutnya.